Yang lebih mengerikan lagi, dikatakan bahwa seorang pria ditemukan dengan lubang yang dibuat di kepalanya dan sebuah tongkat menonjol keluar yang digunakan untuk apa? Untuk mengaduk-aduk otaknya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di videoku. Kali ini Nani mau ngebahas tentang kisah pembantaian Madam Lalaurie terhadap para budaknya tanpa ampun. Nah, diketahui ya, Madam Lalaurie ini kan adalah seorang sosialita asal New Orleans yang terkenal kejam karena telah melakukan penyiksaan dan pembunuhan terhadap para budaknya. Nah, Lalaurie ini juga sering disebut sebagai pembunuh berantai pertama di Amerika Serikat dengan jumlah korban hingga mencapai 100 orang. Meski begitu, ia tidak pernah memperoleh pengadilan hingga akhir hayatnya. Penasaran kan dengan kisahnya? Yuk langsung aja, mari kita bahas. Laurie lahir dengan nama Mary Delphine McCarthy pada tanggal 19 Maret 1787. Ia putri pertama dari 5 bersaudara, lahir dari pasangan yang harmonis, pasangan Bartholomew de McCarthy dan Mary Jane Lerabel, keluarga bangsawan asal Irlandia yang pindah dari negara asalnya ke New York Airlines pada zaman kolonial Prancis. Nah, saat si Delphine itu berumur 4 tahun, Delphine menjadi saksi peristiwa revolusi Haiti, di mana sebuah peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh para budak di Haiti terhadap majikannya yang terjadi pada tahun 1791. Tak ingin ya hal serupa terjadi di kawasan tempat tinggal si Delphine, para bangsawan terutama kerabat dan teman dari keluarganya si Delphine itu memperlakukan para budak mereka dengan cara yang tidak manusiawi. Nah, dari sinilah si Delphine itu kayak didoktrin gitu ya, diajari untuk memperlakukan hal serupa terhadap para budaknya. Ya biasa ya kan, derajatnya akan lebih tinggi gitu ya, memperlakukan budaknya itu sembarangan gitu ya. Nah, selama hidupnya si Delphine itu menikah sebanyak 3 kali. Yang pertama pada tanggal 11 Juni 1800-an ya. Pada usia 13 tahun, Delphine menikah dengan Don Ramon de Lopez y Unglo, seorang perwira tinggi kerajaan Spanyol. Nah, pada tahun 1804, Don Ramon itu diangkat ya menjadi konsul jenderal Spanyol di wilayah Orleans dan dipanggil tuh untuk menghadiri di istana Spanyol. Saat dalam perjalanan ke Madrid bersama Delphine yang saat itu kan hamil besar, Don Ramon tuh tiba-tiba meninggal di Havana. Meninggalnya tuh kurang tahu ya meninggalnya tuh gimana. Nah, beberapa hari setelah kematiannya, Delphine melahirkan putri yang dinamai Mary Borgia atau Borgia Delphine Lopez y Unglo de la Candelaria itulah ya, yang dijuluki Borquita. Delphine yang janda saat itu dan anaknya, lalu dia kembali ke New Orleans. Yang kedua, pada bulan Juni 1808, pada usia sekitar 21 tahun, Delphine menikah dengan Jean Blanqui, seorang bankir, pedagang, pengacara, dan legislator terkemuka pada saat itu. Nah, pada saat pernikahannya, Blanqui itu membeli rumah di 409 Royal Street di New Orleans untuk keluarganya, yang kemudian dikenal sebagai Villa Blanqui. Nah, Delphine memiliki 4 anak dari Blanqui ya. Yang pertama Mary Louise Pauline, yang kedua Louise Mary Laurie, yang ketiga Mary Louise Jean, dan yang keempat Jean Pierre Pauline Blanqui. Pada tahun 1816, suaminya ini meninggal. Ya skip lah ya, nggak tahu meninggalnya kenapa. Nah, pada pernikahan yang ketiganya ia menikah dengan Leonardo Louis Nicolas Lalaurie yang merupakan seorang dokter atau tepatnya kiropraksi yang memberikan pengobatan untuk tulang. Di beberapa artikel yang aku baca lah ya. Nah, awal pertemuan Delphine dan Mary Lalaurie ini terjadi karena salah satu putri Delphine memiliki masalah tulang belakang. Gegara pertemuan tersebut itu tuh tumbuhlah nih benih-benih cinta di antara mereka, guys. Nah, pada akhirnya mereka menikah dan Delphine menggunakan nama Lalaurie dan dikenal sampai saat ini ya. Dan rumor menyebutkan dirinya berubah menjadi kejam setelah pernikahan ketiganya, guys, menurut beberapa artikel yang aku baca. Pada tahun 1831, Madame Lalaurie bersama suaminya membeli sebuah rumah besar
di 1140 Royal Street di French Quarter, New Orleans. Kemudian rumah tersebut tuh direnovasi dan dibuatlah nih 2 lantai, yang nantinya di rumah inilah Mary menabung, menyiksa hingga membunuh para budaknya. Nah, kebanyakan sosialitas saat itu tuh mempekerjakan banyak budak di rumahnya lah ya. Dikabarkan hampir 100 orang lah. Nah, awalnya menurut warga sekitar, ia tuh adalah orang yang baik karena memperlakukan budaknya dengan baik, gengs. Namun hanya sebuah pencitraan, gengs. Di depan umum baik, ternyata di dalamnya busuk. Banyak budak yang mengalami perlakuan tidak manusiawi, seperti tidak diberi makan, minum, disiksa dengan berbagai cara yang menyeramkan, bahkan ada yang dibunuh. Kegilaan Madame Lalaurie itu terjadi setelah ia bercerai dengan suami ketiganya, yakni Mr. Lalaurie. Loh, kok bisa cerai? Nah, ternyata selama berumah tangga tuh ya, mereka tuh selalu cekcok terus namanya, terus-terusan tuh ya. Orang namanya rumah tangga ya kan pasti kan ada cekcoknya ya kan. Mungkin kali ini tuh benar-benar nggak bisa diselesaikan. Nah, pada akhirnya suaminya tuh tidak tahan dan memutuskan untuk meninggalkannya. Nah, pada periode 1830 sampai 1834, ada kasus kematian misterius yang mengakibatkan 12 orang budak meninggal dunia. Tidak diketahui apa penyebab pasti dari kematian para budak tersebut. Namun diduga mereka tuh meninggal usai menderita penyakit. Nah, rumor beredar tuh ditemukan fakta kalau 12 budak tersebut tuh berasal dari kawasan yang tidak jauh dari rumah Lalaurie. Ya dikira di keluarga Lalaurie lah ya. Nah, keluarga Lalaurie itu masih bisa bernafas lega lah ya, karena para budak tersebut tuh bukan berasal dari rumahnya, melainkan rumah orang lain lah pada saat itu. Namun ya, kecurigaan warga kembali usai ada salah seorang warga melihat seorang budak perempuan yang diperkirakan masih usia 8 sampai 12 tahun lah ya, tewas terjatuh dari jendela lantai atas rumahnya keluarga Lalaurie. Nah, dan saat warga melihat kejadian tersebut, secara kebetulan itu ya, ia melihat Mary memandangi jasad budaknya dengan tatapan sinis sembari memegang cambuk, guys. Nah, peristiwa ini tuh mengundang perhatian banyak orang dan mengundang pemerintah untuk melakukan investigasi kepada pemilik rumah tersebut. Puncaknya nih ya, pada tanggal 10 April 1834, suatu hari, Madame Lalaurie itu mengikat koki pribadinya di kompor dengan rantai besi lah ya. Nah, sang koki akhirnya memutuskan untuk membakar rumah Lalaurie daripada harus menjalani hukuman yang kejam dari majikannya tersebut. Nah, kebakaran besar pun terjadi, guys. Hal itu mengundang perhatian seluruh warga kota dan kejahatan yang dilakukan Madame pada budak-budaknya itu pun berakhir terungkap. Nah, saat rumahnya kebakaran, Madame Lalaurie itu berhasil melarikan diri dari New Orleans. Daripada harus menghadapi tuduhan atas tindakan kejahatannya, ia lebih memilih untuk membiarkan rumahnya nih kebakaran bersama para budaknya yang ada di dalamnya. Para warga setempat berusaha untuk menyelamatkan para budak-budak tersebut yang masih di dalam rumah. Tetapi pintu-pintu di dalam itu ternyata terkunci, nggak bisa ya, nggak bisa dibuka. Sehingga mereka pun harus mendobrak pintu tersebut. Nah, setelah para budak berhasil dibebaskan dari rumah yang terbakar tersebut, hampir seluruh warga kota yang marah menggeledah rumah, menghancurkan jendela, dan merobohkan pintu sampai hampir tidak ada yang tersisa. Hal yang paling mengerikan, mereka menemukan jasad para budak dalam kondisi tubuh yang terpotong-potong, mayat seorang wanita yang tulangnya tuh patah sehingga kayak menyerupai kepiting gitu lah ya. Nah, wanita yang terbungkus usus manusia, wanita yang tangannya tuh telah kayak diamputasi dan kulitnya tuh kayak dikupas-kupas dalam pola melingkar kayak berbentuk ulet gitu lah, gimana lah yang bisa ngebayangin. Nah, salah satu bentuk penyiksaan paling brutal yang dilakukan oleh Lalaurie terhadap budaknya, setelah nih para tim penyelamat nih masuk ke loteng, ternyata menemukan seorang wanita dengan kotoran hewan terkurung di mulut, guys. Bisa ngebayangin gak tuh? Karena seseorang tuh telah kayak menjahitan bibirnya, jadi kotoran hewan itu dimasukkan ke dalam mulut lalu dijahit, guys. Sadis benar. Lalu banyak tengkorak ditemukan dengan lubang kayak dibor gitu ya di dalamnya, dan dalam satu kasus
Yang lebih mengerikan lagi, dikatakan bahwa seorang pria ditemukan dengan lubang yang dibuat di kepalanya dan sebuah tongkat menonjol keluar yang digunakan untuk apa? Untuk mengaduk-aduk otaknya, guys. Namun tidak ada satupun nyawa para budak yang selamat pada saat itu. Yang tersisa hanyalah bangkai para budak bersama dengan reruntuhan rumah keluarga Laluri yang hanya menyisakan tembok saja, guys. Pada akhirnya rumah tersebut dibangun kembali dan masih ada sampai sekarang. Setelah kebakaran tersebut kan si Lalaurie ini kan nggak ditemukan tuh di dalam, dia tuh menghilang ya. Dia terbang ke Paris, ternyata Paris Prancis, dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Menurut artikel yang aku baca, kematiannya juga masih menjadi misteri hingga saat ini ya. Nah, beberapa sejarawan mengklaim bahwa dia meninggal kecelakaan karena berburu babi hutan di Paris. Sementara ada banyak catatan yang mengklaim bahwa dia kembali ke New Orleans dan menjalani hari-hari terakhir hidupnya di sana tanpa menyebut nama lah ya. Nah, klaim selanjutnya tuh dikonkretkan lebih lanjut dengan fakta bahwa ada kuburan di pemakaman St. Louis di New Orleans yang memiliki nama Madame Lalaurie. Nah, tanggal kematiannya ditandai sebagai tanggal kematiannya tuh tanggal 7 Desember 1882. Sekian dari kisah Madame Lalaurie yang membantai para budaknya dengan yang sadis banget ya, yang kayak dibor, kayak dikuliti gitu-gitu lah ya. Dan juga jika ada yang kurang informasi, mohon ditambahkan di kolom komentar ya guys ya. Dan jika ada yang salah, mohon maaf. Ya, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan jangan lupa klik channel loncengnya supaya tahu updatean aku selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.